Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi terkait hasil artikel ilmiah saya. Yang saya hormati Bapak Erwin Harahap SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman Komputer tahun ajaran 2022-2023. Yang saya hormati Akang Beng Teteh, Asisten Laboratorium Prodi Matematika. Dan tak lupa juga kepada teman-teman semua yang saya cintai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jumidah dengan NPN 10060221020, mahasiswa program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung, angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil artikel ilmiah saya dengan judul Apakah Fake News Bisa Dideteksi? Baik, ada beberapa agenda yang ingin saya paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua landasan teori, ketiga metode, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan, dan keenam referensi. Agenda yang pertama, pendahuluan. Pada zaman perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, suatu informasi bisa tersebar di mana-mana. Bisa itu di media sosial, situs web, ataupun saluran berita tradisional. Karena itu, membuat seseorang kesulitan dalam menemukan media yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Lalu, apa kaitannya dengan fake news? Fake news ini merupakan informasi palsu yang sudah pasti salah. Fake news muncul karena kebebasan seseorang dalam menyampaikan opininya ke publik. Fake news ini merupakan akibat dari penyalahgunaan teknologi. Dari adanya fake news ini membuat seseorang itu bisa sesat, panik, bahkan ketidakpercayaannya kepada media yang sebelumnya dia anggap menyampaikan informasi yang benar. Karena ada fake news, dia tidak sepenuhnya percaya lagi. Kemudian, bagaimana solusinya agar kita bisa mengatasi fake news tersebut? Nah, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana caranya. Nah, caranya itu adalah membuat program pendeteksi fake news menggunakan Python. Agenda kedua, landasan teori. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, apa itu Python. Nah, tapi saya akan menjelaskan lagi Python itu apa. Python ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang interpretatif, multiguna, mudah dibaca, dan dipahami. Kemudian saya menggunakan beberapa pemodelan, yaitu Random Forest Classifier, yaitu algoritma pembelajaran yang paling populer karena fleksibilitasnya yang tinggi dan kemudahan dalam penerapannya. Kemudian, Logistic Regression adalah algoritma klasifikasi untuk memprediksi hasil binar berdasarkan sekumpulan variabel independen. Kemudian decision tree itu alat yang paling kuat dan populer untuk klasifikasi dan prediksi. Terakhir, gradient boosting classifier, yaitu algoritma pembelajaran mesin sangat populer karena kemampuannya untuk mengklasifikasikan kumpulan data secara efektif. Dari model-model tersebut, nanti kita akan mendapatkan 4 nilai, yaitu 1 akurasi, 2 recall, 3 precision, dan 4 prevalence score. Agenda ketiga yaitu metode. Ada beberapa metode yang saya gunakan untuk membuat program pendeteksi fake news ini. Yang pertama adalah saya mencari terlebih dahulu data-data. Dan saya memperoleh data tersebut berdasarkan dari referensi yang saya peroleh. Setelah saya mendapatkan data tersebut, saya download terlebih dahulu.
Kemudian langkah kedua, saya klasifikasikan data tersebut menjadi dua bagian, yaitu data fake sama data true. Langkah ketiganya adalah pemrosesan data. Ini merupakan langkah inti di mana di situ kita memasukkan kode-kode program di Python. Ada beberapa langkah, yaitu ekstraksi data, fungsi konversi, definisi variabel, dan model klasifikasi. Dan langkah keempat selesai. Agenda keempat, hasil dan pembahasan. Agenda keempat ini merupakan inti dari bagaimana caranya kita membuat program mendeteksi fake news menggunakan Python. Yang pertama adalah Anaconda Prompt. Setelah kita mencari data, mendownload data, mengklasifikasi data, dan kita menyimpan data ke folder, misalkan ke folder download di komputer ataupun di laptop, tentunya kita Anaconda Prompt supaya kita bisa masuk ke halaman Jupyter Notebook. Setelah masuk ke Jupyter Notebook, langkah selanjutnya yaitu import package. Ada beberapa yang harus diimport, yaitu Pandas, NumPy, Train Test Split, Classification Report, Array, dan String. Langkah selanjutnya adalah import data. Data yang sudah kita klasifikasi menjadi data fake sama true, kita import. Nah, sebelum pengecekan data, kita kasih label juga bahwa untuk data fake itu dengan angka 0 dan true itu dengan angka 1. Setelah diberi label tersebut, langkah selanjutnya yang kelima yaitu ekstraksi data. Yang sebelumnya ada muncul title, subject, date, kemudian kita ekstraksi, hanya tinggal teks dan kelasnya aja. Teks ini berarti kayak isi dari di berita tersebut. Kemudian kita konversi teksnya dari huruf besar ke huruf kecil semuanya. Nah, nanti bakal muncul di langkah ke-6 ini, ada kelasnya 01. 01 ini berarti di dalam teks tersebut ada yang text, ada yang true, gitu. Setelah itu, kita definisi variabel, yang mana X itu adalah teks beritanya, dan Y itu adalah kelasnya. Setelah berhasil dikasih definisi variabelnya, kemudian kita menggunakan pemodelan yang pertama, yaitu logistic regression. Nah, langkahnya itu bisa dilihat di gambar ke-8 ini. Nanti bakal muncul nilai yang tadi saya sebut yang ada 4, yaitu precision, recall, advanced score, sama akurasi. Jadi ini untuk nilai yang berita fake, sama ini untuk nilai berita true. Yang ke-9, pemodelan kedua, yaitu decision tree classification. Langkahnya juga sama, tapi bedanya kita menggunakan import decision tree classifier. Nanti juga bakal muncul nilai precision, recall, advanced score, dan akurasinya. Kemudian yang ke-10, yang pemodelan ketiga, yaitu gradient boosting classifier. Caranya juga sama, import gradientnya, gradient boosting classifier-nya, terus nanti bakal dapat nilainya, dan yang ke-11 itu nanti yaitu pemodelan random forest classifier. Juga dapat nilai precision, recall, advanced score, dan akurasinya. Kesimpulannya ini nanti kita bakal mendapatkan nilai-nilai dari akurasi, precision, recall, dan advanced score dari data fake dan data true. Nah, untuk data fake ini dari model pertama logistic regression, akurasinya ada 0,99, precisionnya 0,99, recall-nya 0,99, advanced score-nya 0,99. Selanjutnya untuk decision tree classification-nya 100,
akurasinya, precision-nya 100, terus recall-nya 0,99, F1 score-nya 100. Untuk pemodelan gradient boosting classifier, akurasinya 100, precision-nya 100, recall-nya 0,99, F1 score-nya 1,00. Dan pemodelan random forest classifier-nya akurasi yaitu 0,99, precision 0,99, recall-nya 0,99, dan F1 score-nya 0,99. Sedangkan untuk data true-nya, pada model logistic regression, akurasinya 0,99, precision-nya 0,99, recall-nya 0,99, F1 score-nya 0,99. Untuk pemodelan decision tree classification-nya, akurasi 1,00, precision 1,00, recall 1,00, F1 score 1,00. Pemodelan gradient boosting classifier-nya, akurasi 1,00, precision 0,99, recall 1,00, F1 score 1,00. Dan pemodelan random forest classifier-nya, akurasi 0,99, precision 0,99, recall 0,99, dan F1 score-nya 0,99. Jadi dapat disimpulkan bahwa program ini perlu pengetahuan yang baik tentang pemodelan yang baik, agar hasil yang diperoleh ini akurat. Agenda ke-6 yaitu referensi. Jadi ada beberapa referensi yang saya gunakan. Ada yang dari jurnal, ada juga yang dari video YouTube. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna, terutama untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya.